Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Galeri Anis. Nah, pada pertemuan ekonomi kali ini kita akan membahas materi tentang kebijakan moneter. Nah, untuk itu simak video ini dengan baik ya, untuk memperluas ilmu pengetahuan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, dari kompetensi dasar, kita dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian dan manfaat kebijakan moneter. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian. Untuk peta konsep pembelajarannya, kebijakan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan moneter melalui Bank Indonesia, dan yang kedua kebijakan fiskal melalui pemerintah. Nah, yang akan dibahas yaitu ada definisi, tujuan, peran, dan instrumen. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta menyajikan hasil analisis tentang permasalahan dan struktur kebijakan moneter dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Nah, di sini ada kebijakan moneter. Ya, jadi kebijakan moneter itu merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengelola persediaan uang di suatu negara demi mencapai tujuan tertentu. Nah, misalnya untuk menjaga stabilitas mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen dalam kegiatan ekonomi di berbagai negara akibat gagalnya langkah-langkah dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Kebijakan ini dibuat oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengarahkan perekonomian nasional. Kebijakan ini memiliki waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan kebijakan fiskal yang memerlukan izin dari DPR dan Kabinet dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya memasuki materi definisi kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, suatu langkah-langkah yang diambil penguasa moneter, yaitu Bank Sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli. Yang kedua, kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal, serta tercapainya tujuan makro. Serta definisi selanjutnya yaitu suatu proses mengatur persediaan uang di suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau yang lebih sejahtera. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan peredaran uang pada suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan menggairahkan dunia usaha kecil menengah. Untuk tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga kestabilan ekonomi, di mana perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan serta seimbang dan berkesinambungan. Tujuan berikutnya yaitu menjaga kestabilan harga. Interaksi antara uang dengan barang dan jasa akan menghasilkan harga. Keadaan ekonomi dikatakan tidak stabil ketika harga dipasarkan fluktuatif atau naik turun. Tujuan berikutnya yaitu membuka kesempatan kerja. Ketika ekonomi stabil artinya suatu keadaan di mana perputaran uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa. Para pengusaha dan investor akan tertarik menanamkan modalnya di perusahaan di suatu daerah atau suatu negara. Nah, tujuan kebijakan moneter yang terakhir yaitu memperbaiki neraca pembayaran.
Penurunan nilai tukar uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap nilai uang internasional atau terhadap emas, maka harga barang ekspor kita akan menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan daya saing barang. Untuk selanjutnya, manfaat dari kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, maka harga-harga barang yang diproduksi di Indonesia akan menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Nah, untuk video ekonomi kali ini, untuk pertemuan ekonomi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Silahkan mempelajari materi selanjutnya. Jangan merasa cukup dalam belajar, semangat terus untuk selalu belajar. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Anis_Motret. Sampai jumpa pada pertemuan ekonomi selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.